الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور معظم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستاقون فيا أيها المحبون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, para habaib dzurriyyat Nabi Muhammad, para ustadz, para kiai, hujjaj, muslimin, muslimat, umat Rasulullah. Saudara, ini Maulid Nabi sudah masuk di Rabiul Tsani. Biasanya kalau di Jakarta pencetus Simtud Durar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Dulu zaman Habib Ali dapat bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat izin dari sahibus Simtud Durar untuk disiarin di Jakarta. Sehingga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bikin maulid di Rabiul Awal, hari Kamis, Rabiul Awal. Tetapi dia punya guru. Dulu semua habaib ulama tawajjuh kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas karena dia min awliya'il qubar. Zaman Habib Abdullah bin Muhsin semua ulama-ulama dari Iraq, dari Hijaz, dari Yaman yazurun, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin. Termasuk ada satu Sayyidina min Al-Hasan Sarif Zaid Al-Musawi, dia datang dari mana Maghrib, asalnya dari Hijaz. Karena keras dia seorang muhaddis, lari ke mana Maghrib, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin, ketemu Habib Abdullah bin Muhsin. Termasuk saya punya kakek, saudara kandung daripada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata yang mengarang fatwa Syarah I'anat Talibin. Habib Abdullah bin Muhammad Bakur bin Muhammad Akhwan yazurun indal Habib Abdullah bin Muhsin, datang dari Hijaz ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas.
Jadi saudara, perlu kita mengerti, mengetahui tertiban maulid di mana Jakarta. Al-Habib Ali ingin mensiarkan Simtud Durar. Ahlan wa sahlan, fadal. Fadal. Ya. Ingin mensiarkan Simtud Durar sehingga dia enggak mau duluin maulid setelah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dia bikin di Kuitang malam hari, malam Jumat, Yaumul Khamis. Dia ngomong sama semua yang ada, ane mau bikin maulid. Ya, bikin maulid alal izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana maulid di Rabiul Awal Yaumul Khamis. Kata saya punya kakek Habib Salim Jindan, ana akhirukum. Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, dia minta setelah luar Kuitang dia hari Sabtu. Kemudian Habib Salim Jindan kata ana akhirukum. Yaumul Itsnin akhir Rabiul Awal ditutup sama Habib Salim Jindan. Dia bikin maulid di rumahnya. Cuman dia karena ulama besar, gurunya Habib Ali, orang tuanya Habib Ali bin Abdurrahman, sehingga dia enggak mau adabnya itu lebih besar daripada acara gurunya. Semua zaman Habib Salim Jindan muridnya dibawa ke Kuitang. Yeah. Nggak mau dia mutafarriga, pisah-pisah. Jadi nyatu kiblatnya ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali berkiblat ke Habib Abdullah bin Muhsin. Dia punya guru Habib Alwi. Jadi musalsal al-Gudbiyah dari Habib Abdullah bin Muhsin turun Gudbiyah ke Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Haddad. Turun meninggal Habib Alwi bin Muhammad, jatuh tu Gudbiyah di Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Tahun 68 dia meninggal. Yang megang Gudbiyah setelah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan, sanah wahidah. Tahun 69 dia meninggal. Intiqal wilayah ke mana? Ke Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Tak kala ada perseteruan di majlis Habib Salim, Habib Ali enggak keluar rumah. Intikal wilayah Al-Gudbiyah enggak tahu ke siapa. Zaman Habib Ali masagol. Habib Ali dia masuk rumah enggak keluar rumah. Jadi saudara, maulid di Jakarta itu Rabiul Awal yang besar-besar. Adapun yang baru dia nyempil di antara empat nih. Bogor Habib Ali bin Abdurrahman, Lahawi, Habib Salim Jindan. Yang lain nyempil. Luar Batang bikin, ngikut di situ. Kampung Pandan bikin, ngikut di situ. Habib Ahmad Kuncung bikin, ngikut di situ. Zaman Habib Ahmad di luar Batang dulu gak ada maulid, gak ada maulid. Awal maulid yang mensiarkan Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Alal idin bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat tasalsul qiraatul Simtud Durar dari anaknya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Alwi Solo. Dia dapat. Ayuhal ikhwan, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'murah di mana kota Jakarta sampai akhir Rabiul Awal masih ada, padahal dulu udah habis-habis, paling yang di rumah-rumah musalla kecil. Tetapi maulid Nabi sampai Rabiul Tsani udah ke Solo. Rabiul Tsani sampai kadang-kadang di bulan Rajab masih kita terima undangan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ingkar, orang yang mana enggak suka sama maulid Nabi, mau memberantas maulid Nabi di Jakarta, di Jawa Barat, kagak bakal bisa, ngejamur. Tambah lu benci maulid Nabi, bid'ah, haram, munkar. Tambah maulid Nabi di mana dibikin? Susah. Kenapa? Kalau orang udah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kalau dia udah seneng sama Nabi Muhammad, susah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini apa echonya terlalu gede. Saudara, dalam satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waqifan 'alal makbar Rasulillah. Qala assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar dalam riwayat ngasih salam di kuburan Nabi Muhammad. Dalam riwayat setelah dia berdiri, dia kasih salam sama Rasulullah, dia ngomong sama Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad masih hidup. Ya Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, kunna sana'na al-mimbar, kami membuat mimbar untukmu. Tak kala kita natakhatab, berdialog, sami'tu, kata Sayyidina Umar, sami'tu aninan ka aninal qalb. Sami'tu apa? Jud'atum minan nakhla aninan ka aninal qalb. Saya dengar, kata Sayyidina Umar, tak kala kita sedang dialog, saya dengar ada rintihan aninul jud'atun nakhla, yaitu sebongkah kayu korme. Kita lagi sedang dialog, saya dengar tuh ada rintihan seperti rintihan apa? Rintihan yang sedih, yang pilu. Dari mana? Jud'atul nakhla, bongkahan kayu apa? Dari kayu korma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi Muhammad sedang berpidato, dia naik di atas bongkahan kayu. Sehingga para sahabat bikinin mimbar untuk Nabi Muhammad. Pertama kali Nabi Muhammad dibikinin oleh sahabat mimbar, biasanya pakai apa? Bongkahan kayu korma, naik di atasnya. Makanya sunnah kalau khutbah itu giyaman. Kita dikasih kursi suruh duduk, yaudah deh. Ya, dapatnya separuh tuh, kayak sembahyang sunnah duduk, ame giyaman, giam sempurna duduk separuh tuh pahalanya. Nggak dapat sunnah, karena Rasulullah giyaman. Kemudian mahalul irtifa, di tempat yang agak kelihatan. Nah ini pakai mimbar nih apa namanya? Pakai panggung, ya kelihatan deh, dapat tuh sunnahnya itu. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW berdiri gak iman, kemudian berjalan deketin tuh apa? Kayu bongkahan korme, dipeluk, diomongin sesuatu. Sehingga Rasulullah kembali kepada sahabatnya mengatakan, as-sami'ta, apa engkau mendengar tadi? Aninan, suara rintihan. Dia bilang, iya ya Rasulullah. Dia bilang, itu tadi bongkahan kayu yang biasa diinjak sama Nabi Muhammad buat khutbah. Dia nggak mau berpisah sama Nabi Muhammad, ngerintih, nggak mau pisah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerintih dia. Kalau saya nggak ucapin sesuatu, engkau akan mendengar sampai hari kiamat suara rintihan tersebut, karena nggak mau pisah sama Rasulullah. Rasulullah dibikinin mimbar. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Tak kalah di kuburan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, itu Jud'atun Nakhla nggak mau pisah sama engkau. Fakaifa nahnu, gimana kita umatmu, sahabatmu? Sedang nangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, rindu sama Nabi Muhammad, sangat rindu sama Rasulullah. Ini Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, manusia gak seperti manusia lainnya. Dia punya
ketampanan Nabi Muhammad nggak ada duanya. Itu bulan yang terang, yang bulat, yang cakep kale sama Nabi Muhammad. Jadi kalau umatnya Rasulullah cinta, ya logis lah. Mau diberantas tuh rasa cinta itu umatnya Rasulullah. Tiap maulid dia dengerin cerita hadrah, dia baca qasidah, dia madah sama Nabi Muhammad. Pantes. Lah kalau Wahabi nggak demen mau berantas maulid nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disipatin ahsanul khalqan wa khuluqa. Paling bagusnya ciptaan Allah, paling akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sahabat tuh kalau lihat gantengnya, cakepnya Nabi Muhammad, gak bisa ditatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia duduk sama Nabi Muhammad, para sahabat munaqisan ra'sahu, kepalanya ngelungkup. Ka'annahu fi ru'usihim tayr. Seolah-olah di kepala mereka ada burung yang nggak mau terbang. Diem aja supaya nggak terbang tuh burung. Disipatin tuh sahabat Nabi Muhammad. Mereka melihat kegantengan Nabi Muhammad, kebagusan dalam ciptaannya Allah. Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad tak kalah nunduk, dari samping, dari selah-selah Nabi Muhammad dilihat bagusnya Rasulullah. Disipatin tuh alisnya cakep, kayak semut berbaris. Kala itu perempuan bagus. Rambutnya Nabi nggak keriting, nggak lurus, ikel, hitam, lebat. Pipinya kemereh-merehan. Siapa yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Siapa yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Ada enggak? Orang yang mimpi Rasulullah tak kalah ditanya kayak apa itu dalam mimpi Nabi Muhammad cakepnya. Susah mensifati Nabi Muhammad. Padahal mimpi kita ini seperti kita ngelihat kaca Rasulullah. Ngelihat nur Nabi Muhammad, tapi nggak sempurna kita ngelihat. Kenapa? Tergantung kita pahamnya sama Rasulullah. Seberapa paham kita sama Nabi Muhammad sehingga mendekati kebenaran kita memimpikan Nabi Muhammad. Kadang-kadang Rasulullah seumpama kita mimpi Rasulullah, ada suara Muhammad Rasulullah. Mukanya kayak Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kenapa? Karena ganteng. Saya rasa nggak ada deh yang cakep, yang pinter, yang alim kayak Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Maka saya dimimpiin Nabi Muhammad seumpama itu mirip kayak Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Kata saya punya guru Al-Habib Ali Masyhur, dikata apa? Mimpi Nabi Muhammad itu seperti kita ngelihat kaca. Kaca? Apa yang ente lihat di kaca itu tentang diri ente? Ya begitu ente ngelihat Nabi Muhammad. Apa yang ente ketahui Nabi Muhammad? Ya begitu ente ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja berbentuk nur. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis, man ra'ani fil manam karra'ani fil yaqdah. Siapa orang ngelihat saya di waktu tidur, dia seperti ngelihat di waktu melek. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan lam yastasabbahani, nggak nyerupain saya, nggak bisa dia nyerupain Nabi Muhammad. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi Muhammad semasa hidup, para sahabat nggak mau hidup di Madinah karena selalu ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yang hijrah, ada yang nggak mau keluar dari Madinah. Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Sayyidina Abu Bakar waktu mau meninggal,
Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Wahai ayahku, pakaianmu lusuh, jelek, udahan. Apa saya mau beliin tuh kain kafan buat engkau? Buat nanti nih meninggalmu pakai kain kafan yang baru, yang bagus. Katanya Sayyidina Abu Bakar menolak apa yang mau dikasih sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena pakaian itu yang dipakai bersama Nabi Muhammad tak kala Rasulullah hidup. Nggak mau dia pakai pakaian yang sama-sama sama Rasulullah, dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sayyidina Bilal waktu wafat Rasulullah dia hijrah. Kenapa nggak tahan ngelihat jalan tempat bukah di Madinah itu? Dia ingat Nabi Muhammad, nangis. Nabi Muhammad pernah duduk di situ, nangis. Di sebelah sana Rasulullah pernah lewat, nangis. Tak kuat Sayyidina Bilal, hijrah. Tak kalah satu masa Sayyidina Bilal diimpiin Rasulullah, dia kembali ke Madinah, dijemput sama para sahabat di mana pinggiran kota Madinah, nggak berani masuk Sayyidina Bilal. Selalu ingat, nangis mulu ngelihat kota Madinah. Sehingga Sayyidina Bilal dibawa ke masjidnya Rasulullah waktu duhur, waktu azan diminta oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berazan. Nolak Sayyidina Bilal. Nangis ngelihat itu kota Madinah, masjidnya Rasulullah. Diminta Sayyidina Umar, nolak. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nolak. Waktu Sayyidina Al-Hasan wal Husain minta Sayyidina Bilal untuk berazan, ngelihat ini Sayyidina Hasan dari pusar ke atas mirip Nabi Muhammad. Sayyidina Husain dari pusar ke bawah mirip Nabi Muhammad. Sehingga beberapa sahabat tak kala Sayyidina Hasan duduk memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah. Begitu bangun lain, jalannya nggak sama sama Nabi Muhammad. Bidangnya, sampai suaranya Sayyidina Hasan mirip. Alis-alisnya semua mukanya Sayyidina Hasan, jenggot-jenggotnya Sayyidina Hasan mirip Nabi Muhammad. Zaman Sayyidina Hasan itu, Sayyidina Hasan sering kawin, saudara. Bininya banyak. Kawin mulu. Oh, sekarang habaib lagi dihujat tuh. Lagi difitnah tuh. Saya bini atuk, saudara. Nggak dua. Tergantung orangnya. Bukan habaib aja, biar orang biasa juga kalau memang dia demen kawin, dia biarin tuh halal. Nggak dilarang oleh syariah. Bahkan saya punya kakek punya siloka. Apa siloka tuh? Dia kata kalau lo aus di Surabaya, jangan lo minum di Jakarta, keburu mampus lo. Minum di Surabaya. Kalau lo sedang pengen sama bini, kawin di Surabaya, jangan pakai pulang. Iya, kalau nggak kecelakaan. Ketemu di jalan, di bis, di kereta, orang perempuan cakep kegoda. Lalu, naudzubillah maksiat. Kawin halal. Bu, saya nggak suruh orang lakinya kawin lagi, enggak. Ini hukum syariat. Sebab kalau dia keluar rumah dakwah agama setahun baru pulang. Kadang-kadang dia pernah di mana Madura, Ketelangu, tempat Syekh Yusuf, dia bikin madrasah di sono. Dia bikin madrasah. Dia ngajar, dia bangun sama masyarakat itu madrasah karena perlu anak-anak pendidikan agama, dia ngajar di situ. Sampai dididik, sampai ada yang jadi ustadz, dia nerusin tuh megang apa madrasah, sampai sekarang ada tuh madrasah Habib Salim bin Ahmad. Setahun dia duduk kawin di situ. Nggak pulang. Itu Habib Salim bin Ahmad. Lah ini Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan lain lagi modelnya. Karena dia li'ajli dakwah Habib Salim bin Ahmad. Kalau dia lain lagi. Bukan Sayyidina Hasan yang pengen kawin, bininya banyak. Kagak. Tuh perempuan pengen kawin sama Sayyidina Hasan. Kenapa mirip sama Nabi Muhammad? Gantengnya. Sampai-sampai tuh perempuan tegile-gile, ya Hasan, lo kawinin gue hatele seminggu. Lo ceraiin gue gak apa-apa, gue terito. Sehari-sehari gak apa-apa, yang penting lo kawinin gue. Gak lo kumpulin juga gak apa-apa ya Hasan. Sampai begitu. Kenapa? Karena gantengnya Sayyidina Hasan mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Sayyidina Ali ganjel hatinya. Waktu dia jadi khalifah, Sayyidina Ali khutbah, naik ke atas mimbar. Ayuhan nas, kata Sayyidina Ali, manusia, la tuzawwiju ibnayya al-Hasan, jangan lo kawinin anak gue Hasan, fa innaha tulaqa, ntar dicerai lepas. Gama berdiri, rojulun, seorang laki-laki dari mana, Bani apa itu, lupa saya. Sehingga kata apa? Ya Amirul Mukminin, katanya ini orang yang berdiri, Sayyidina Ali lagi khutbah, jangan dikawinin anak gue Hasan, ntar dicerai anaknya. Kata itu orang laki berdiri apa? Ya Amirul Mukminin, in kana indi alfa banatin, kalau saya punya anak 1000 anak perempuan, la uzawwijuhunna wahidan ba'da wahidin, saya bakal kawinin sama Sayyidina Hasan satu persatu. Tuh bapak tuh saking cintanya sama keluarga Nabi Muhammad. Maklum ini maulid tersebar begitu luar biasa. Ada satu paul batalin Bani Alawi nasabnya, katanya bukan turunan Nabi. Di Indonesia nggak ada turunan Nabi, yang ada di luar. Di Mekah diakuin Al-Atas, diakuin Asegab, dibilang iya habaib tuh, tapi di Indonesia kagak. Kan paul namanya itu. Asegab di sini sama Asegab di sono apa bedanya? Al-Atas di sini sama Al-Atas di sono apa bedanya? Katanya apa? Nggak ada itu Ubaidillah, nggak ada Ahmad bin Isal Muhajir. Dasar goblok. Nggak usah pakai kitab deh lo. Tahu kuburan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Imam Ahmad bin Isal Muhajir ditulis dalam sejarah tuh, dia meninggal di Husaisah, di atas gunung. Adik kuburannya Ahmad bin Isal Muhajir meninggal, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Ada kuburannya, apa perlu pakai ada di kitab nasab begitu? Enggak ada di Yaman Ahmad bin Isal Muhajir, kan paul namanya. Apa maksudnya? Apa duit saudara, duit dijual agamanya Rasulullah, dijual nasabnya Nabi Muhammad, para habaib, udah gitu wah dicerce, Ba'alawi jahanam, kurang ajar banget tuh. Coba lo di Jakarta nggak hidup lo, kurang. Kalau di Jakarta nggak hidup. Pecinta Nabi Muhammad banyak nih, pecinta habaib banyak, habaib minal kubar, alawiyin banyak minal kubar, orang yang besar, ahlul ilm zahir wa batin, min ahlul wilayah banyak. Karena Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawili, Abdurrahman Segaf al-ula, yang pertama, dia punya amalan hari-hari, amalan aja, amalan, gak usah ilmunya, gak usah wilayahnya. Amalan hari-hari, tiap hari hatamin Quran 4 kali pagi hari, sore hatam Quran 4 kali sore hari. Ada nggak sehari 8 kali hatam? Ada nggak? Yang hadir ada kagak? Hatamin Quran 8 kali sehari. La ilaha illallah, tuh waktu gimana? Karena ashab Rasulullah, pernah satu riwayat Sayyidina Rasulullah pengen ngelihat siapa yang melek di masjid. Ini namanya apa pendek nih ceramahnya? Hah? Panjang? Ya panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Satu riwayat Sayyidina Rasulullah tengah malam pengen lihat di masjid siapa aja yang lagi melek. Masjidnya Nabi Muhammad, dari rumah Siti Aisyah tuh berdampingan tuh masjidnya Rasulullah SAW. Ngelihat Sayyidina Abu Bakar lagi giaman, lagi sholat malam. Dalam riwayat dikata arada an yukhtimal Quran. Sayyidina Abu Bakar dalam sholat malamnya kepengen hatamin Quran. Sampai di satu ayat nanti Sayyidina Abu Bakar nangis ngukuhkan. Di tempat sebelah lain ngelihat Sayyidina Umar juga lagi sembahyang.
Dalam riwayat itu dikade arada an yukhtimal Quran. Salat malamnya pengen hatamin Quran. Sampai di satu ayat nangis Sayyidina Umar berhenti. Nangis saja. Ngelihat Sayyidina Utsman begitu. Arada an yukhtimal Quran, dalam riwayat disebutin arada an yukhtimal. Telah dia ingin menghatamkan Quran dalam qiyamul lail, salat malam. Sampai salat malam hatam Quran. Itu sahabat muamalahnya. Sampai juga Sayyidina Ali ngelihat di sisi lain ada Sayyidina Ali yang sedang sembahyang arada an yukhtimal Quran. Pengen hatamin Quran juga dalam satu malam. Sampai dalam satu ayat hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sayyidina Ali berhenti nangis gugukan. Tamim ibn Aus, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap sholat 2 rakaat malam hatam Quran. Maknanya sahabat Nabi muamalahnya luar biasa, saudara. Sholat malamnya hatam Quran. Terus disipatin dalam riwayat. Nah, kita kan ini kan magamul awam. Magamul awam kita. Rubama kita sholat malam kagak. Asik tidur. Apalagi yang masih muda, sebelahnya ada bininya. Wah, guling hidup. Lupa sama Tuhannya, qiyamul lailnya nggak ada. Wah, mereka luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi. Luar biasa muamalahnya. Cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan begitu hebatnya, kegantengannya, sehingga banyak nikah karena mirip Nabi Muhammad. Saudara tahu, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih belum lahir, abaknya Abdullah waktu kawin sama Aminah, banyak orang perempuan yang hilang akal, gile, karena tegile-gile sama Abdullah. Begitu dapat sama Siti Aminah dia kawin, gile, banyak perempuan yang hilang akalnya karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita sipatin dalam dia punya zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Nabi Muhammad, ya ikhwani, gak dapat kita itu maulid ikhtisar. Kalau laut dijadikan tinta untuk menulis tentang Nabi Muhammad, sifat-sifat Rasulullah, tingkahnya, akhlaknya, dirinya Nabi Muhammad, luar biasa, habis kering tuh. Sampai hari kiamat juga nggak selesai. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia berkata di dalam kitabnya, "Lau madahtu si'ri bi Muhammadin, la madahtu si'ri bi Muhammadin." Kalau saya puji Nabi Muhammad dengan syairku, bukan saya puji Nabi Muhammad, tapi saya muji syairku dengan Nabi Muhammad. Lau madahtu si'ri bi Muhammadin, la lam taukid tu, la madahtu, sungguh saya telah memuji si'ri bi Muhammadin, syairku dengan Nabi Muhammad. Tuh syair jadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pada diri Nabi Muhammad, zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya semua mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lamnya itu lam taukid, godnya litahqiq, godnya litahqiq. Semua di Quran god litahqiq. Karena masuk di fi'il madhi naqis gitu, fi'il madhi, maka litahqiq. Jadi god itu ada masuk di fi'il madhi, ada masuk di fi'il mudhari'. Maknanya kalau di fi'il madhi litahqiq wa tagrib. Kayak dalam sembahyang qomat, qad qamatis salat. Itu qamat itu artinya fi'il madhi.
maknanya gurub sebentar lagi. Padahal fi'il madi ma madha wan qadha, sudah lampau dan selesai makna fi'il madi. Tetapi karena kemasukan god, karena sebentar lagi, dekat gitu, garib. Bimana al-garib. God kalau masuk di fi'il mudhari, maknanya jadi apa? Ditaksir wa taglil. Yeah. God ajwada karimu. God masuk di fi'il, God yajudul karimu, maknanya sifat jawatnya banyak. Kathir, bermakna kathir. God yasdukul kadhubu, God masuk di fi'il madhi, bisa artinya apa? Galil. Yasduku al-kadhub, orang yang tukang bohong berbuat jujur. Maknanya sedikit sekali orang tukang bohong jujur, berbuat jujur. Jadi God ini masuk di fi'il madhi. Laqad kana, fi'il madhi itu naqis, masuk di awamil mubtada khobar. Kana fi'il madina, sungguh benar pada hakikat, kana terjadi, telah terjadi. Yeah. Fi Rasulillah, fi di dalam diri Nabi Muhammad. Apa di dalam diri Nabi Muhammad? Semuanya dirinya Rasulullah, syariat Nabi Muhammad. Yeah. Siapa aja yang pada diri Nabi Muhammad yang ikut masuk tuh sahabat, tuh ahlul bait, masuk di situ semua. Fi Rasulillah, di dalam diri Nabi Muhammad yang ada pada zatnya atau sifatnya atau perbuatannya atau pikirannya atau hatinya Nabi Muhammad, atau di dalam Nabi Muhammad semasa hidup bersama sahabatnya, atau dia punya keluarganya. Masalu ahli baitika masal safinatun Nuh. Jadi dia apa? Uswah buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu diri Nabi Muhammad fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Akhlaknya Nabi Muhammad. Siti Aisyah radhiyallahu anhu tak kalah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Jawabnya Siti Aisyah apa? Huluguhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad Quran. Orang yang nggak ngerti Nabi Muhammad, nggak ngerti nih agama, Quran nggak paham. Yang jadi bayannya itu Quran Nabi Muhammad. Kalau nggak, kita nggak ngerti itu Quran. Pernah satu masa Sayyidina Abu Bakar dikasih paham tentang Quran waktu ayat terakhir, waktu ayat dekat-dekat Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Ta'ala, turun ayat yang berbunyi apa? Ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum dinal Islam. Sayyidina Abu Bakar dengar nih ayat nangis gojer. Sahabat seneng dengar al-yawma akmaltu lakum, disempurnain dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar nangis, yang lainnya girang. Ditanya sama sahabat, ya Abu Bakar, ente nangis kenapa? Ente nggak tahu istri-istri Nabi bakal jadi janda. Hasan wal Husain wa Fatimah jadi yatim. Begitu enggak amani ayat bahwa Nabi Muhammad qad qaruba, waktu sudah dekat untuk kembali kepada Allah, ikut nangis tuh sahabat. Bahkan Nabi Muhammad waktu sakit gak jadi imam tuh di masjidnya Rasulullah, semuanya sahabat nangis. Cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta akhlaknya Nabi Muhammad mulia, luar biasa. Gak ada yang paling indah para sahabat kecuali sama Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan dalam pepatahnya, ahabbu lidunyakum, saya senang ama semasa urusan hidup di dunia kalian nih apa? Julus ma'aka, duduk bersamamu ya Muhammad. Wa sami'tu kalamaka, dan saya dengar omonganmu ya Muhammad.
wa tasaddaqtu mali laka, dan saya sedekahkan hartaku untukmu ya Muhammad. Sampai Sayyidina Abu Bakar semua hartanya dibawa ke Rasulullah, dikasih sama Nabi Muhammad semua hartanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar kancingnya dari apa? Dalam riwayat dari duri pohonan. Semua harta dikasih Rasulullah untuk perjuangan. Anaknya pakai gesper mas, copot, kasih sama Nabi Muhammad semuanya. Rasulullah tanya, ma tarakta li ahlaka ya Muhammad, ya Abu Bakrin. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Apa Nabi nggak tahu? Tahu, tapi supaya umat mengerti siapa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata apa? Taraktu a'dhama min dzalika ya Rasulullah. Saya tinggalkan buat keluarga saya lebih agung dari harta benda itu semua. Mahia ya Abu Bakar, apa itu harta yang lebih hebat daripada harta benda? Dia bilang tarakatullah wa rasuluh. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau imannya Sayyidina Abu Bakar ditaruh di satu timbangan, imannya ahli dunia ditaruh di timbangan sebelahnya, la athqala imana Abu Bakar. Pasti lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Cintanya sama Nabi Muhammad, gak ditinggalin Rasulullah. Rasulullah lagi sedih, dikawinin sama anaknya, yang mana dipanggil sama Nabi, ya Humaira, wahai orang yang ke pipinya kemereh-merehan. Masih anak-anak. Waktu kawin tuh Sayyidina Jibril bawa tuh gambar foto, nggak ada zaman Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Jibril bawa gambar samawiyah, sehingga benar-benar mimper, bukan bikinan manusia tuh. Dibawa gambar tersebut, dikasih Nabi Muhammad, Allah yukri'ukas salam, Allah memberikan salam, ya Muhammad engkau disuruh kawin sama ini anak perempuan setelah Siti Khadijah. Kemudian Nabi tanya sama orang, nggak ada yang tahu. Ada satu orang mak comblang zaman Nabi Muhammad. Sampai sekarang rupanya mak comblang banyak ya. Rupanya bukan hidup di kita aja, di zaman Nabi Muhammad ada yang suka ngawin-ngawinin tuh. Kemudian tuh orang begitu dikasih tahu, ya Muhammad ini anaknya Abu Bakrin, namanya Aisyah. Kemudian tak kalah Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama Nabi Muhammad, diberitahu bahwa dia diperintahkan oleh Allah kawin sama anaknya, kemudian dinikahkan sama Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Diperintahkan Siti Aisyah membawa sesuatu buat Nabi Muhammad, udah jadi bininya, cuman nggak tahu Siti Aisyah. Kalau kita bilang bahasa kita, dikedap tuh kainnya, kainnya Siti Aisyah dipegang sama Nabi Muhammad SAW. Mari Siti Aisyah, ngapa nih Muhammad nih begini nih? Gue ini perempuan, kurang ajar amat kan? Amat senyum, dia mari ngadu sama bapaknya, lu udah gue kawinin wahai Aisyah sama Muhammad. Kaget dia, udah lakinya jadi lakinya. Dibercandain sama Nabi Muhammad SAW. Saudara, Rasulullah ahsanun nas khalqan wa khuluqa, paling bagusnya manusia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq korbanin hartanya Sayyidina Umar separuh, Sayyidina Utsman seperempat hartanya buat Nabi Muhammad SAW. Kita maulid 50.000 juga masih ngedumel, kadang-kadang dimintain buat maulid Nabi Muhammad. Ada masjid perlu dana buat maulid Nabi Muhammad. Proposal lagi. Ini Ustadz gimana sih? Padahal buat dia tuh, buat sapaannya dia di hari kiamat tuh, ngedumel. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, nggak bakalan dia nomor satu di depan berjuang buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, malam ya, udah habis ya. Soalnya udah kemalaman. Kalau tempat saya ini jam berapa sekarang nih? Udah pada tidur. Nih ibu-ibu masih melek. Luar biasa imannya. Bapak-bapak juga jam 22.44, jam berapa itu? Jam 10, jam 11 tuh. Masya Allah. Habis ini siapa yang ceramah? Enggak ada. Enggak ada katanya, saya doang. Ini udah sejam nih. Hah? Ada. Waduh hebat, saya pulang duluan deh, nggak kuat deh. Yeah. Kalau di Hadramut tuh ada namanya
golilah. Tidur waktu pagi sebentar supaya malam bisa melek malam sembahyang. Ini di Indonesia mana bisa kita tidur pagi, tamu banyak. Saudare, nih orang-orang dajjal nih muncul karena duit. Wala tastaru min ayatina thamanan qalilah. Kalau dicinta sama Nabi Muhammad gak begini, gak dijual murah nih agamanya Allah, keturunan Nabi Muhammad. Kalau dia cinta, ini luar biasa. Nih yang di belakangnya ini intelijen, yang kedua romo-romo, yang ketiga bekas komunis jadi satu. Orang mati syahid ngomongin tentang Nabi Muhammad, ngelarang santri-santrinya, dikata belum tentu. Kan kurang ajar namanya itu. Jangan ikutin yang begitu tuh ya. Udah lo cinta sama Nabi Muhammad, lo ngaji aja yang bener deh sama guru-guru. Iya. Yang cakep ikutin Rasulullah akhlaknya. Iya. Ikutin Nabi Muhammad akhlaknya. Sama emak yang bakti, sama suami yang bakti. Iya. Ibadahnya diperbaikin, hatinya yang bersih gitu. Untuk agama, karena nih hati tempat Allah memandang gitu ya. Jangan sampai hati kita jelek, supaya gak jelek kita ngaji. Ya. Al ilmu da'un likulli mufsidi kal ujbi wal kibriya wa da'ul hasadi. Ilmu itu obat buat hati yang jelek. Kalau nggak ngaji nggak bisa mujahadah memerangin hati yang jelek. Mesti ngaji. Jadi pesan saya, orang yang cinta sama Rasulullah, Allah akan memberikan rahmah dan barakatnya. Orang yang ikutin Nabi Muhammad, dia bakal beruntung. Sair aja jadi mulia, apalagi manusia ikut Nabi Muhammad, insya Allah. Ini bukan doktrin Ba'alawi, doktrin Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ahmad udah berdiri kasih isyarat suruh berhenti.